Halo Terus Me People, perkenalkan saya Alfiwati Santika dari Divisi Marketing Communication PT Raja Sukses Propertindo. Di video pembelajar minggu kali ini, saya akan membahas lanjutan dari video yang kemarin, yaitu hal utama yang harus ada di dalam blueprint. Yang kedua yaitu emotional value. Apa sih emotional value, pengertian, contoh kasus, dan lain sebagainya? Langsung aja kita bahas di videonya. Nah, kalau kemarin kita sudah berbicara terkait rational value itu berbicara terkait dengan fungsi, berbeda dengan emotional value. Emotional value itu berbicara terkait dengan feelings gitu. Kalau juga rational value itu berbicara terkait hal logis yang mendorong customer untuk membeli, si emotional value ini berbicara terkait kecocokan batin, sehingga customer tuh merasa nyaman, merasa nyambung, akhirnya mereka memutuskan untuk membeli. Bahkan si emotional value ini mungkin banget mendorong repeat order gitu. Dan pada intinya si emotional value ini berbicara terkait dengan kecocokan. Sehingga emotional value itu mengikat agar konsumen tidak pergi. Emotional value membuat konsumen merasa ini gue banget nih, produk ini atau jasa ini nih gue banget. Mereka menarik, si emotional value ini menarik konsumen dengan value yang sama, sehingga emotional value membuat konsumen cinta dan loyal. Apabila value-nya sama, konsumen semakin cinta, dan apabila value-nya berbeda, konsumen semakin menjauh gitu. Intinya, si emotional value itu menarik konsumen dengan menggunakan persamaan value. Lalu bagaimana sih caranya membentuk emotional value gitu ya? Berbeda dengan rational value yang emang terkesan lebih konkret, mungkin bagi sebagian orang, emotional value itu masih terasa seperti ngawang ya. Masih sulit untuk dibayangkan gitu, sama seperti menjelaskan tentang cinta, tentang rasa sayang gitu. Yang semuanya tidak bisa dilihat dan tidak bisa dipegang, hanya bisa dirasakan gitu. Tapi sebenarnya kalau kita pelajari lebih jauh lagi, kita bakalan menyadari bahwa cinta dan rasa sayang itu ada prinsip-prinsipnya loh gitu. Ada hal-hal konkret yang menyebabkan kita merasa cocok, merasa nyaman, merasa sayang dengan seseorang, entah sahabat, pasangan, atau orang tua kita. Nah, sama halnya dengan emotional value dari sebuah brand. Ada 3 atribut yang menjadi pembentuk emotional value. 3 hal tersebut membuat pelanggan merasa cocok, merasa nyaman, merasa sayang kepada brand kita. Seperti yang tadi sudah disebutkan, terdapat 3 atribut utama emotional value. Yang pertama adalah brand purpose. Brand purpose adalah alasan mengapa brand itu lahir. Brand purpose berbeda dengan business purpose gitu, bukan tentang impian bisnis kita, bukan juga tentang bagaimana target omset yang mau dicapai. Sudut pandangnya harus memperhatikan impian konsumen yang bisa terbantu dengan hadirnya brand kita. Itulah yang hal utama yang harus diperhatikan. Atau juga impian pihak-pihak lain yang terlibat di dalam brand kita. Misalnya contohnya, Kecap Belibus ya, mungkin yang teman-teman tahu, mereka hadir untuk membantu ibu-ibu yang tidak bisa memasak untuk bisa masak enak agar mereka dicintai oleh suaminya. Mungkin kalau contoh kasusnya di Terus Milen ya, Terus Milen hadir, perumahan subsidi hadir untuk bisa membantu keluarga-keluarga yang berpenghasilan rendah bisa memiliki rumah yang impian, yang layak huni, tapi juga sesuai dengan pendapatan mereka gitu. Jadi dari contohnya brand Kecap Belibis tadi ya, brand purpose-nya itu bukan Kecap Belibis jadi nomor 1 brand kecap gitu di Indonesia misalnya. Jadi brand purpose-nya itu membuat ibu-ibu yang tidak bisa masak itu akhirnya bisa masak enak dan disayang oleh suaminya. Atribut kedua adalah brand personality. Brand personality adalah bagaimana audiens bakalan membayangkan brand kita sebagai sosok manusia gitu. Bayangkan jikalau brand Anda jadi seorang manusia.
kira-kira dia manusia seperti apa sih, mulai dari usia, jenis kelamin, penampilan fisik, pakaian yang dia pakai, brand yang dia sukai, pekerjaan, penghasilan, sikap, perilaku, dan lain sebagainya gitu. Semakin detail dan lebih lengkap, maka semakin brand kita bisa lebih hidup dalam imajinasi konsumen. Contohnya brand yang tadi ya, Kecap Belibus gitu. Dengan visinya tadi, maka mungkin personalitinya yang bisa diciptakan adalah ibu-ibu senior yang bisa ngemong dan bisa menenangkan para istri yang insecure yang tidak pernah masak gitu ya. Ketiga adalah brand soul gitu. Brand soul adalah tentang peran kita sebagai apa dalam mewujudkan brand purpose. Contohnya gitu ya, misalkan kita lihat sosok Pak B.J. Habibie gitu. Kalau kita pelajari kisah hidup beliau, brand purpose beliau adalah menjadikan Indonesia role model gitu ya teknologi dunia. Maka brand soul ini adalah peran dia sebagai apa? Dalam hal ini kan peran dia sebagai teknokrat ya. Brand soul Pak Habibie adalah seorang teknokrat gitu. Contohnya dalam kasus Kecap Belibus tadi ya, mungkin brand soul-nya adalah si Kecap Belibus ini penyelamat makanan gitu. Mau masakannya seenggak apapun, kalau pakai kecap ini tuh bisa jadi enak gitu. Makanya dia brand soul-nya penyelamat gitu. Jadi intinya brand purpose adalah bagaimana brand membantu konsumen mencapai mimpinya, sedangkan brand personality adalah bagaimana audiens membayangkan brand kita sebagai sosok manusia, dan brand soul adalah peran brand kita dalam mewujudkan brand purpose itu sendiri gitu. Oke, mungkin itu aja juga penjelasan terkait emotional value yang merupakan salah satu komponen utama dalam blueprint. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye terus people.